Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami akan mempresentasikan proyek pemrograman berbasis web yang berjudul Web Berita Mobile Legends Indonesia menggunakan PHP. Berikut nama kelompoknya, yaitu ada nama saya sendiri, Antoni Nikolas Setiawan dengan NPM 452110089, dan teman saya Iqbal Fadila dengan NPM 452110073. Baik, di sini teman saya akan menjelaskan berikut fitur-fitur berita web Mobile Legends Indonesia. Baik, di sini contoh webnya yang dimana terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada fitur home, lalu ada theme, ada berita, ada jadwal, dan juga ada saran. Di bagian home ini terdapat berita utama atau berita hangat yang terdapat di dalam dunia Mobile Legends. Di sini contohnya ada 3. Kita buka contohnya itu di bagian yang kedua, yang jika kita eh, pencet di dalam feed yang biru-biru ini dan juga di read more itu akan tampil ke dalam deskripsi berita tersebut. Seperti contoh berikut. Ini contohnya. Jika kita tekan di bagian birunya, lalu kita buka di bagian read more-nya, itu akan masuk ke dalam deskripsi berita tersebut atau isi berita tersebut. Lanjut ke dalam fitur tim. Dalam fitur tim ini terdapat 9 tim yang bermain di turnamen MPL, yang mana ada BTR, Aura, EVOS, dan juga lainnya. Dan di masing-masing tim tersebut terdapat beberapa historinya ataupun sejarahnya. Nah, seperti contoh, kita buka di bagian alter ego yang di bagian bawah. Ini jika kita tekan yang biru-birunya, itu akan masuk ke dalam deskripsi mengenai sejarah awal mula alter ego dibuat. Ini seperti contoh, seperti ini, saya buka alter ego. Ini kan langsung menjelaskan mengenai uh, sejarahnya alter ego tersebut. Oke, lanjut. Di sini di bagian berita ataupun pokoknya. Di bagian berita ini terdapat 6 berita pokok yang sedang hangat. Sama seperti tadi, ini jika kita tekan di bagian birunya, itu akan masuk langsung ke dalam deskripsi berita tersebut. Contohnya seperti ini. Di bawah kita buka yang di bagian rotasi early game. Nah, ini tuh langsung masuk ke dalam deskripsi si web tersebut. Begitu juga dengan read more, itu akan langsung masuk ke dalam deskripsi berita tersebut. Lanjut ke bagian jadwal. Nah, jadwal ini merupakan jadwal kapan tanding masing-masing tim tersebut. Seperti contoh di bagian Onyx versus EVOS, di sini tanggal 23 bulan 11 dan tahun 2023. Nah, ini contohnya nih detail agendanya, judulnya, lalu bisa masukkan isi dan juga tanggalnya. Oke, lanjut di bagian saran. Dan di bagian saran ini merupakan feedback yang akan ditampilkan jika ada keluhan ataupun saran yang ingin disampaikan bisa langsung masuk ke dalam klik untuk saran ini yang dimana akan masuk ke dalam langsung ke email website tersebut, website ini. Seperti contoh ini websitenya itu nama emailnya itu Mobile MPL Ceria akan masuk ke dalam email tersebut. Lalu ini ada contact information yang dimana ini ada tanggal rumah di mana tempat dibuatnya, nomornya, email dan juga Facebooknya. Dan di bawah ini kalender yang dimana ini kalender tanggal saat ini. Seperti contoh saya merecord tanggal 3 Desember yaitu hari Minggu dan ini akan menampilkan Minggu 3 Desember. Dan selanjutnya ini akan dijelaskan teman saya mengenai database web tersebut. Di mana nama database itu DBL NPL. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan di sini. Saya akan menjelaskan tentang database tersebut yang di dalam eh, web berita em, Mobile Legends Indonesia itu ada tabel admin, tabel agenda, tabel berita, tabel profil. Tabel admin. Sini ada tabel admin yaitu ada passwordnya, ada username dan lain-lain. Lanjut ke tabel agenda.
Di tabel agenda ini ada judul agenda, isi agenda, tanggal agenda, dan gambar agenda, ya di mana bisa kita tambahkan juga untuk agendanya di database ini, lalu koneksi ke si web tersebut. Lanjut ke berita. Tabel berita ini ada isi ID berita, username, kategori, judul. Dan di sini juga ada tanggal, jam, gambar, dan deadline-nya, mana kita juga bisa mengganti eh, tanggal, jam, gambar sesuai dengan berita yang tersebut. Lanjut ke tabel profil. Di tabel profil ini ada ID profil, judul profil, dan isi profil, dan gambar profil. Yang dimana yang sebelumnya sudah dijelaskan di bagian web tersebut. Di sinilah database isi berita profilnya tersebut ada di sini semua. Mana ada kayak Alter Ego, GIF, Dewa United, EVOS, Aura, Bigatron, Rebellion, Onyx, dan Anarchy, dan lain-lainnya. Baik, di sini teman saya akan menjelaskan tentang isi kodingan-kodingan yang ada di web web berita Mobile Legends Indonesia. Dan berikut merupakan source code-nya. Kita mulai di bagian home. Nah, di bagian home ini, yang dimana di awal-awal kami menggunakan fungsi query MySQL query yang diintegrasikan ke dalam database, yang dimana fungsi ini itu akan menselect beberapa tabel yang ada di database. Contohnya kayak gini. Di sini fungsinya itu query MySQL query connect select. Nah, selectnya ini kita select yang ada di database. Karena ini kita ingin menampilkan berita hanya beberapa berita, jadi kita memasukkan ID berita, lalu ada gambar, ada judul, ada isi, tanggal, dan juga jam. Nah, from-nya ini merupakan dari tabel berita yang dimana kita menggunakan atau mengambil dari ID berita tersebut. Seperti contoh ini merupakan kita ambil dari ID berita 1, yang dimana di database di bagian tabel berita. Nah, ID berita yang satu itu merupakan ID berita yang yang terdapat judul dan key comeback. Nah, ini tampilannya. Nah, ini akan menampilkan tabel yang tadi yang isi berita yang ada di database tersebut. Begitupun selanjutnya. Oke, lanjut ke bagian tim. Oke. Nah, lanjut di bagian tim ini agak berbeda karena di sini kami menggunakan fungsi if else yang dimana fungsi batas ini ataupun parameter batas ini kita tentukan yaitu 10 karena kita hanya menampilkan 9 gambar ini. Jadi hanya fungsi parameternya itu 10 yang dimana if else-nya itu jika posisi 0, paging 0, dan else-nya itu posisinya itu paging min 1. Dan lanjut di sini kita menggunakan fungsi query tadi yang dikoneksikan ke dalam database MySQL query, di mana di sini kita selectnya itu from tabel profil dan order itu dari ID profil. Oke. Dan di sini echo di mana div class-nya ini merupakan style yang kita gunakan. Lanjut ke dalam berita. Oke, ini di bagian source code berita. Nah, ini hampir sama kayak tadi. Di sini kita menampilkan 9 pokok berita yang dimana nilai parameter batasnya itu 10. Di sini bedanya kita di sini itu selectnya itu from tabel berita. Yang hanya membedakan itu aja karena di sini kita pakai from tabel berita yang dimana di tabel berita di database tadi itu memiliki beberapa informasi mengenai berita. Lanjut ke bagian jadwal.
Nah, ini hampir sama kayak tadi. Di sini hanya beda, yang hanya membedakan itu di sini itu pakai select from itu melalui tabel agenda dan order itu by tanggal agenda. Nah, ini seperti contoh tampilannya seperti di kanan. Lanjut di saran. Di sini di bagian saran hanya menampilkan eh, yang pertama itu bagian header-nya yang satu, yang dimana klik untuk saran, dan di sini kita memasukkan href-nya atau linknya itu merupakan Gmail yang terdapat di dalam web tersebut, Gmail web tersebut. Oke, kita lanjut ke bagian admin. Oke, ini kita sebagai contoh, di sini kita masuk ke dalam login di bagian admin. Ini username-nya yang tadi terdapat beberapa admin. Ini saya ambil contoh, saya sendiri adminnya Iqbal, lalu passwordnya Iqbal. Nah, ini langsung ke dalam dashboard admin. Seperti contoh, kita mau masukin input berita, yang dimana kita udah nggak usah langsung masukin ke dalam database, tapi kita melalui admin ini, kita ambil contoh, kita mau masukin tambah berita. Eh, Ini username-nya saya masukin admin, lalu kategorinya berita, judulnya eh, berita minggu pagi MTL. Nah, isi beritanya kita contoh aja. Isi beritanya merupakan isi beritanya contohnya itu oh, nah kayak gini contoh. Lalu kita masukin tanggalnya. Tanggalnya bisa masukin today atau langsung hari ini. Jamnya kita masukin jamnya bebas jam 1. Lalu kita masukin, kita pilih gambarnya. Bentar, kita cari dulu jadwalnya. Nah, ini contoh beritanya. Misalkan kita masukin ini. Kalau kita submit. Nah, di sini akan menjelaskan tampilan data berhasil disimpan. Yang dimana berarti datanya akan tersimpan. Nah, kita buka di dalam web tersebut. Ini di bagian daftar berita. Nah, ini nih. Ini akan muncul di sini. Di yang tadi kita masukkan berita minggu pagi, ini akan otomatis langsung masuk ke dalam web tersebut. Jadi langsung terintegrasi. Lalu kita juga bisa mengedit tadi, bisa mengedit berita tadi. Contohnya kita ganti kayak judulnya, kayak judulnya. Nah, ini contohnya Onik kalah telak melawan AE. Lalu di sini kita masukin isi beritanya.
Nah, lanjut di sini kita masukin filenya. Karena kita ingin mengedit dan mengganti. Nah, contohnya itu kayak ini. Nah, kita submit. Nah, data berhasil diupdate. Lalu kita buka dan kita lihat. Nah, ini langsung berubah. Di sini tulisannya tadi berubah jadi Onik Kalatlak AE. Lalu di sini deskripsi dan fotonya eh, terubah. Begitu juga di jadwal, di bagian input jadwal, di mana kita bisa mengubah jadwalnya, jadwal tayangnya. Contohnya, di sini kita mau nambahin jadwal tayang. Oke, di sini masukin dulu adminnya. Lalu judulnya eh, kayak BTR versus Navas. Nah, ini kita isi jadwalnya itu jadwal tayang minggu pagi. Nah, di sini tanggalnya kita masukin. Tanggalnya kayak contoh kita ambil tanggal 13 Desember. Lalu kita pilih fotonya, foto di bagian agenda. Nah, ini kita contoh. Kita contoh satu. Lalu kita submit. Nah, langsung di sini akan menampilkan data berhasil disimpan. Nah, kita lihat di bagian sini. Tadi di bagian jadwal kita ubah. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. BTR versus EVOS. Jika kita tekan, nah ini akan kayak gini. Akan menampilkan deskripsinya. Ini udah kita ubah. Tadi yang awalnya ada 9, jadi nambah 1 jadi 10. Nah, oke. Lalu kita juga bisa mengeditnya. Ini kita edit. Contohnya kayak kita ganti jadi EVOS versus Onyx. Nah, ini jadwalnya minggu siang. Lanjut di sini kita masukin tanggalnya kita ubah dan fotonya masih sama dan kita lihat di sini. Nah, ini akan teredit dan mengubah jadinya yang dari awalnya EVOS versus AE jadi EVOS versus Onyx. Lalu kita juga bisa menghapus eh, berita tersebut ataupun jadwal tersebut dengan cara di sini mengklik hapus di bagian admin. Dan itu kita klik OK, menghapus data 20. Nah, langsung akan menampilkan data berhasil dihapus. Dan kita lihat di sini di bagian jadwal apakah akan terlihat. Nah, akan otomatis terhapus di bagian jadwal tersebut. Seperti itu. Lalu ini kita juga bisa menginput tim. Kayak misalkan kita menambah tim lagi dengan nama yang berbeda, bisa di sini karena MPL itu sistemnya akan terus berubah, akan menambah tim. Di sini kita masukin judul timnya kayak UP Esport. Nah, ini kita masukin nama timnya UP Esport. Di sini si timnya awal mulanya UP Esport dibentuk tanggal 23 Mei 1945. Ah, ini contohnya. Terus kita masukin fotonya karena ini ada hanya gambaran saja. Nah, ini contohnya. Nah, ini kita submit dan kita lihat. Nah, ini data berhasil disimpan. Lalu kita lihat di bagian tim apakah akan muncul. Nah, ini kita lihat. Di sini yang awalnya 9 tim menjadi 10 tim karena kita masukkan. Di sini contohnya UP Sport, di mana ini merupakan tim baru. Lalu kita buka di bagian deskripsi. Nah, ini bagian deskripsi mengenai eh, sejarah UP Sport terbentuk. Nah, ini UP Sport terbentuk tanggal 23 Mei 1945. Kita ubah di sini di bagian edit. Kita bisa mengedit, misalkan kita salah tanggalnya karena itu udah terlalu lama. Jadi 12 Mei 2015. 2016. Oke, kita ubah. Kita nggak ngubah fotonya, langsung kita submit. Nah, kita data berhasil disimpan. Nah, kita lihat di sini yang awalnya 1945 jadi 12 Mei 2016. Lalu
Kita juga bisa menghapus mungkin karena timnya kurang cocok ataupun kurang bagus, jadi kita bisa hapus, langsung kita hapus di bagian sini. Dan ada keterangan apakah Anda yang menghapus data 17 dan kita klik OK. Nah, otomatis data akan terhapus. Kita lihat di bagian tim. Nah, tim akan kembali lagi ke dalam bentuk semula yang dimana terdapat 9 tim. Nah, ini kayak contohnya seperti ini. Oke, baik. Begitu saja web yang kita buat mengenai info seputar Mobile Legends yang sudah kita integrasikan ke dalam database yang awalnya merupakan PHP natif dan sekarang sudah kita ubah ke dalam dinamis yang dimana akan mempermudah kita dalam mengedit, menghapus, dan juga menginput berita yang dimana kita menggunakan CRUD, lalu ada create, read, update, dan juga delete. Dan saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Selamat siang.